Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang menu insert yang terdapat pada aplikasi Microsoft Word 2010. Menu ini berfungsi untuk memasukkan berbagai elemen ke dalam dokumen seperti gambar, tabel, bentuk, hingga grafik. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita mulai. Dalam menu insert ada beberapa bagian. Yang pertama bagian pages, kemudian tables, ketiga illustration, keempat links, kelima header and footer, keenam text, ketujuh simbol. Yang pertama bagian page. Di sini ada 3 pilihan, yaitu pertama cover page. Cover page ini digunakan untuk menambahkan sampul secara otomatis yang desainnya sudah tersedia. Ini contohnya. Kemudian blank page. Blank page ini digunakan untuk menambahkan halaman kosong. Seperti ini. Oke. Kemudian page break. Page break ini digunakan untuk memisahkan teks ke halaman berikutnya. Kemudian bagian tables. Tables ini digunakan untuk membuat tabel. Kita bisa memilih jumlah baris dan kolom sesuai kebutuhan, atau bisa memilih insert table untuk pengaturan lebih lanjutnya lagi seperti ini. Seperti ini contohnya. Kemudian bagian illustration ada beberapa pilihan. Yang pertama ada picture. Picture ini berfungsi untuk menambahkan gambar yang berasal dari komputer. Contohnya seperti ini. Kita bisa menambahkan gambar yang berasal dari komputer atau laptop kita. Oke. Kemudian yang kedua ada clip art. Clip art ini berfungsi untuk menambahkan gambar yang tersedia pada Microsoft Word. Kemudian ada shapes. Shapes ini berfungsi untuk menyisipkan bentuk-bentuk atau simbol-simbol seperti ini. Kita bisa menambahkan simbol dan bisa juga mengatur warnanya. Kemudian bagian smart art. Smart art ini berfungsi untuk menyisipkan grafis informasi seperti diagram proses. Contohnya ada banyak pilihan seperti ini. Jadi kita bisa mengatur teks yang kita inginkan.
seperti ini. Jadi kita bisa mengaturnya di sini, mengatur data-datanya di sini. Oke. Kemudian screenshot. Screenshot ini digunakan untuk menambahkan hasil screenshot kita ke dalam dokumen. Kemudian pada bagian links ini terdapat 3 fitur. Yang pertama adalah hyperlink. Hyperlink ini berfungsi untuk menyisipkan link ke website, email, atau bagian lain di dokumen. Contohnya seperti ini. Kemudian bagian bookmark. Bookmark ini berfungsi untuk menandai bagian tertentu dalam dokumen. Kemudian cross reference. Cross reference ini berfungsi untuk menghubungkan ke judul, tabel, gambar, atau elemen lain dalam dokumen. Kemudian di bagian header and footer. Header and footer ini digunakan untuk menambahkan informasi di bagian atas atau bawah halaman seperti judul dokumen, nama penulis, tanggal, dan nomor halaman. Contohnya seperti ini. Digunakan untuk bagian bawah. Seperti itu. Kemudian page number. Page number ini digunakan untuk menyisipkan penomoran halaman secara otomatis. Kita bisa mengaturnya di sini untuk angka Romawi, huruf, dan angka. Oke. Kemudian bagian teks ada beberapa fitur. Yang pertama adalah text box. Text box ini digunakan untuk menambahkan kotak teks untuk menonjolkan informasi tertentu. Sabar ya. Contohnya seperti ini. Dan kita bisa mengedit isi teksnya. Kemudian quick parts. Bagian ini digunakan untuk menyisipkan elemen seperti field, dokumen properti, dan auto text. Contohnya seperti ini. Kemudian word art. Word art ini digunakan untuk menambahkan teks dengan gaya artistik.
digunakan untuk membuat huruf besar di awal paragraf. Contohnya ini contohnya. Diperbesar dulu. Kemudian kita gunakan word art, drop cap. Sorry. Seperti itu contohnya. Kemudian jika kita ingin menambahkan garis tanda tangan, kita bisa menggunakan signature line. Contohnya seperti ini. Kemudian date and time. Bagian ini digunakan untuk menyisipkan tanggal dan waktu secara otomatis. Ini contohnya. Jadi dia langsung menampilkan secara otomatis. Kemudian ada objek. Objek ini untuk menambahkan file lain seperti dokumen Excel atau objek dari program lain. Kemudian bagian yang terakhir adalah symbols. Pada menu symbols ini terdapat dua fitur. Yang pertama adalah fitur equation. Equation ini digunakan untuk menyisipkan rumus matematika. Contohnya seperti ini. Kemudian simbol. Simbol ini digunakan untuk menambahkan simbol-simbol khusus yang tidak tersedia di keyboard. Contohnya seperti ini. Ini simbol-simbol yang tidak terdapat pada keyboard. Demikianlah penjelasan mengenai menu insert di Word 2010. Dengan memahami setiap fitur-fitur di tab insert, kita dapat membuat dokumen yang lebih menarik, lengkap, dan profesional. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya.